Riwayat pertama ya bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan suci dan sudah berkhitan. Lalu yang kedua masih dalam riwayat Al-Barzanji disebutkan bahwa wakilah ada yang mengatakan khatanahu bahwa beliau dikhitan jadduhu oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Kapan? Ba'da sab'i layalin sawiyah, yaitu setelah beliau berusia 7 tahun, Pak. Riwayat selanjutnya beliau dikatakan lahir sudah dalam keadaan dikhitan pun jangan jadi ribut, Pak. Itu artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Beliau dilahirkan dalam keadaan berkhitan, berarti itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diberikan kemuliaan para nabi ini bukan hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi ada 14 nabi lain yang mereka beliau-beliau itu dilahir sudah dikhitan oleh sekalian. Ya, nanti kita baca kitab-kitab lagi. Nah, ini adalah apa itu khitan? Di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu Nabi tidak menyebut khitan itu dengan dipotong, tapi Nabi menyebut khitan itu dengan fitrah. Al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Yang pertama al-khitan. Jadi dalam bahasa hadis khitan itu adalah fitrah. Fitrah itu salah satunya adalah khitan. Yang jadi pertanyaan, Pak, kalau kita ingin mengerti khitan, apa itu fitrah? Fitrah itu sendiri apa? Disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam dan fitrah Allah yang telah menjadikan manusia dengan fitrahnya. Artinya fitrah di sini adalah apa? Ketika Pak Syahroni ya menghitankan putranya, maka fitrah manusia itu adalah mendekatkan diri kepada yang mencipta. Jadi kalau besok Pak Roni sudah dihitan selesai, lalu tanggal 4 kita masuk walimatul khitan, tamu berdatangan banyak dari penjuru dunia, ya bahkan mungkin Anies Baswedan bisa hadir setelah nonton Formula E. Saya kabar begitu beritanya. Ya, maka setelah tamu keluar semua, Pak Roni masuk kamar. Ya, beliau ambil bantal, matanya tengadah ke langit, mengucapkan kalimat alhamdulillah ya Allah, hari ini saya telah menghitankan anak saya dan selesai juga tugas saya memberikan walimatul khitan. Dan tamu-tamu datang itu bukan sekedar ngasih mendoakan lalu makan bersama, bukan. Artinya Pak Syahroni duduk di depan menunggui anaknya, itu tidak secara langsung beliau menempatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mulai hari ini beliau siap untuk mendidik anaknya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu khitan, Pak. Jadi kalau ada di antara kita yang menghitankan anaknya terus selesai dibiarkan begitu saja, Bapak tidak mengerti makna hitan, berarti hitan Bapak gagal. Kalau Pak Syahroni besok menghitankan anaknya belum selesai sampai di situ, maka tugas selanjutnya Pak Syahroni sebagai orang tua adalah mempersiapkan anaknya, menyediakan fasilitas apapun yang diperlukan anaknya untuk semakin dekat kepada Allah. Salah satu cara untuk kita dekat kepada Allah adalah ajarkan anak kita sholat. Murus sobiya bis sholat idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anakmu, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan sholat idza balagha sab'a sinin. Ya, ketika dia sudah sampai usia 7 tahun. Akan bisa sholat dengan baik. Kenapa? Setiap amal ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat maupun puasa dan sebagainya, harus dilandaskan dengan ilmu. Maka Umar bin Abdul Aziz mengultimatum kita semua. Barang siapa, laki perempuan, abadallah bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, karena malas menghadiri majlis ta'lim, orang tuanya enggak nyuruh anaknya ngaji, karena ma yufsidu aksara mimma yuslih, maka keburukan yang dia dapat ketika melaksanakan ibadah, keburukan yang dia dapat kita melaksanakan salat itu lebih banyak
daripada manfaat yang ia dapat. Jadi Pak Roni belum selesai tugas kita. Setelah Reza nanti dihitan, Pak Roni harus sudah cari tempat majlis-majlis di mana kiranya anak Pak Roni ini bisa belajar ilmu agama. Dengan ilmu agama itu semakin dekat kepada Allah. Ini peringatan buat kita semua. Cari anak-anak kita yang berkeliaran kemana-mana, tangkap, ikat lagi. Ya, masukkan ke majlis-majlis ta'lim. Di SJP ini banyak. Kalau nggak mau di SJP, di luar banyak. El Huda ada.